Hai guys, assalamualaikum, selamat sore. Saya ucapkan salam sejahtera ya pada teman-teman trader semua yang ada di Indonesia. Kembali lagi bertemu dengan saya CH Trader di kesempatan video kali ini. Saya ingin sedikit mengedukasi teman-teman ya, seperti yang ada di thumbnail video ini, bahwa ada nggak sih bandar itu di platform trading forex, saham dan komoditi ya, dan cara kerjanya dia itu seperti apa, kita akan ulas di sini ya. Oke, terkait perihal kemarin ada ya, masih ada sangkutannya juga sih ya, sama yang berasumsi bahwa candlestick itu dipermainkan oleh bandar. Saya jawab di sini, iya, bandar itu memang ada dan permainan itu memang ada di semua platform trading apapun itu, karena sifatnya bandar itu adalah melawan trader ya. Sifatnya bandar itu melawan trader, entah bandar binary option ya, entah bandar forex, bandar saham, komoditi, bandar judi sekalipun, kasino, sifatnya dia adalah melawan para user ya. Jadi digaris bawahi, user yang benar-benar memerangi ataupun menyerang broker ataupun bandar, bukan broker ya, broker itu adalah beda ya, broker dan bandar itu beda. Nanti saya akan beri sedikit gambaran broker dan bandar itu beda. Ada broker yang jadi bandar juga ya. Jadi konsepnya si bandar ini adalah melawan trader, karena ketika dia untung kita rugi, ketika kita untung dia merugi ya kan, konsepnya seperti itu dan seterusnya. Makanya ketika kita trading ataupun berdagang di pasar saham, forex, komoditas, binary option sekalipun ya, semuanya ada yang namanya bandar. Karena jika tidak ada bandar, siapa yang mau bayar kita guys ketika kita profit saat open posisi ya, kan dia yang bayar, betul ya, dia yang bayar. Dan ketika candlestick itu ada sedikit perbedaan ya sah-sah aja menurut saya, karena itu haknya bandar, karena kita hanya trader retail, trader receh, trader ecek-ecek, kasar katanya seperti itu guys ya. Karena pemain-pemain besarnya itu ada di atas kita, yang mana mereka mengambil keuntungan dari kita. Dan di sini makanya kita harus wajib mempelajari karakter candlestick dari kebiasaan hingga ketidakbiasaan market ya, dari kebiasaan hingga ketidakbiasaan
kebiasaan market. Itu yang harus kita pelajari, karena sifatnya bandar itu hanya memancing. Benar apa yang dikatakan ada teman-teman, kalau di demo itu kita dipancing untuk masuk ke akun real, karena chat grafik demo dan real sebenarnya nggak ada bedanya, hanya mental yang membedakan. Kalau cara baca kitanya benar, cara baca candlesticknya ya. Saya nggak akan bahas sisi teknikal candlestick di sini, saya hanya membahas perihal bandar ya, perihal bandar, biar teman-teman nggak salah persepsi, biar teman-teman nggak beranggapan teman-teman tuh dipermainin sama bandar. Teman-teman nggak berpikir secara macam-macam lah, negative thinking. Pada dasarnya ketika teman-teman trading ke platform apapun itu, kalian sudah harus tahu bahwa di situ sudah ada bandar ya, yang menyediakan atau memfasilitasi kita untuk trading di platform tersebut, karena profitnya kita, mereka lah yang bayar ya. Ketika kita untung, mereka rugi, dan ketika mereka rugi, kita untung ya. Jadi seperti itu, semua broker ada bandarnya. Oke, kali ini kita masuk ke forex ya. Ada dua jenis bandar di market berbeda yang ada di forex. Yang pertama adalah interbank atau interbank ya, bahasa Indonesianya interbank, bahasa Inggrisnya interbank, dan market derivatif. Market derivatif itu yang sering kita gunakan untuk trading, dan fungsinya ini beda bang antara interbank dan derivatif. Jika market interbank hanya bisa diakses oleh bank-bank luar di seluruh dunia, dan itu bisa dibilang dengan transaksi yang cukup luar biasa ya. Dan di sana tidak terdapat yang namanya leverage, margin, transaksi seperti biasa. Dan itu yang menjadi underlying aset pada market derivatif ya. Jadi per GBP USD, Euro USD, dan lain-lain, itu yang menjadi underlying kita ya. Tapi apakah dia akan bermain-main dengan kita? Bisa iya, bisa tidak ya, karena kita berada di bawahnya dia guys, karena kita berada di bawahnya mereka. Kenapa bisa berada di bawahnya mereka? Karena mereka menyediakan yang namanya leverage di market derivatif. Leverage itu apa? Margin itu apa? Itu adalah aset yang mana mereka pinjamkan kepada kita agar kita bisa trading di market forex, yang mana pada dasarnya market forex tersebut, jika trader-trader retail zaman dulu nggak bisa masuk ke forex bang, hanya orang-orang tertentu saja yang modal besar bisa masuk ke pasar forex ataupun saham ya. Maka dari itu dibuatlah market derivatif, yaitu untuk trader-trader retail, dan ya kita terikat kontrak itu apa? Yaitu kontraknya leverage, aset yang kita perdagangkan daripada modal yang kita punya. Oke, bisa dipahami ya. Dan dari definisi ini kita udah perlu tahu bahwa di setiap platform trading apapun itu ya, semua ada yang namanya bandar. Oke, tanpa bandar kita tidak bisa trading ya. Jadi jangan teriak-teriakan kalau bandar mempermainkan candle. Bukan mempermainkan, sliding lah bahasa kasarnya kalau di binary option ya, sliding ya. Di forex pun nggak menutup kemungkinan seperti itu
ya, karena bisa dibilang ya dia hanya mencari sistem minoritas, bukan mayoritas, minoritas ya, mencari yang lebih sedikit, sistemnya seperti itu. Oke, jadi kenapa harus ada bandar? Karena ketika kita profit, mereka lah yang membayar. Oke, semua transaksi yang ada di pasar forex ada yang namanya counterparty. Ya, counterparty ya seperti tadi, ketika ada yang beli pasti ada penjual, dan seterusnya ketika ada yang jual pasti ada yang beli, kan seperti itu ya. Mereka bermainnya di situ, guys. Oke, jadi disinilah fungsinya bandar, karena kita tidak akan bisa masuk di market interbank untuk trader-trader retail ataupun trader-trader ecek-ecek seperti kita yang kelas menengah ke bawah. Oke, bisa digarisbawahi. Itulah kenapa sekarang banyak broker-broker lokal ataupun broker-broker dari luar masuk ke dalam Indonesia menyediakan fasilitas-fasilitas ataupun media-media kita sebagai trader Indonesia untuk menghasilkan income dari platform tersebut tanpa harus berbuat atau melakukan tindak kriminal. Oke, jadi di sini teman-teman paham ya. Jadi semuanya itu ada bandarnya. Ya, pusatnya itu forex, yaitu tadi interbank, di mana bank-bank negara besar di luar negeri itu bertransaksi yang membentuk underlying kita untuk transaksi di pasar forex derivatif, yaitu kelas retail, yang mana cukup modal minim kita bisa cuan ya. Tapi apakah kita dengan modal minim kita cuannya banyak? Ya tahu diri aja. Modal minim ya jangan berharap banyak-banyak. Kalau modal kalian banyak, kemungkinan pun bisa banyak. Dengan digaris bawahi, kalian harus cukup ilmu. Jika sudah ingin masuk ke take profit yang lebih besar daripada biasanya, intinya seperti itu ya. Jadi agak sedikit lucu sih menurut saya fenomena yang kemarin ya. Jadi platformnya itu ketika dia naik, ketika dia naik ya, saya itu open posisi sell. Saya itu open posisi buy. Dia naik, memang dia naik, tapi tiba-tiba sepersekian detik atau dalam beberapa detik saya udah klik open buy, ya tiba-tiba dia nyeleding. Ya itu satu hal yang wajar menurut saya ya. Kalau loss satu kali wajar, tapi kalau lossnya sampai berkali-kali ya nggak wajar sih. Sampai kompen 4 aja itu udah nggak wajar menurut saya ya. Karena di CH saya memberikan edukasi di CH ya dari dulu. Maksimalkan kompensasi searah dari analisa pertama ketika loss ya, jangan balik arah. Itu yang membuat psikologi atau mental kita jadinya timbulnya tebak-tebakan. Kompensasi semuanya pun searah dari dulu. Kalau yang berbalik arah ya nggak ngerti saya pola pikiran itu seperti apa. Jelas itu lebih ketebak-tebakan sih ya. Mungkin bisa sedikit menambah wawasan teman-teman lah ya, daripada kita nggak tahu masuk market itu sebenarnya ada permainan broker atau enggak. Semuanya ada broker, semuanya ada bandar. Broker ada yang jadi bandar dan ada broker yang tidak jadi bandar ya. Itu nggak bisa saya kupas tuntas, takutnya nanti salah
salah ucap ya, intinya seperti itu ya. Di semua platform trading ada yang namanya bandar. Oke, udah lama sekali nih saya udah nggak upload video. Mungkin video ini bisa menambah wawasan teman-teman dan bisa lebih bijak dan dewasa menyikapi apa yang terjadi di market saat kita entry point. Pada intinya yang harus kita pelajari adalah membaca arah harga untuk ya periode selanjutnya, bukan setelah candlestick itu terbentuk kita baca apa. Ada yang seperti itu namanya candle to candle ya. Di CH pun ada materi seperti itu untuk membaca arah harga ke depannya ada ya. Jadi itu yang harus teman-teman pelajari dari candlestick. Jadi kalau kalian loss kompen 1 dari sell contoh, kompen 2 nya ya sell lagi. Hanya ya harus analisa yang benar-benar dan entry point-nya tuh ya harus tepat. Ya. Contohnya kayak gini. Ini udah area resist. Bayarnya melemah. Kalian nge-buy di sini ya salah. Loss jadi sell atau jadi candle bearish. Kalian kompen lagi di sini buy, ya nublek. Buy lagi, nublek. Maksimal juga 4 pasti masuk. Enggak sampai level 7. Yang saya bingung itu level 7 gimana ya? Maksimal itu 3 loh menurut saya. Dan kemarin ada kejadian juga ya di MT4 dan MT5. MT4 dan MT5. MT4 itu yang beda hasilnya. Semua binary option sama dengan MT5 candlenya. Itu fenomena yang biasa sih menurut saya. Jadi candlenya hampir mirip seperti yang tadi nih. Inilah. Ya cuma posisinya dia berada di support. Di MT4 saya ingat banget warnanya dia merah. Di MT5 warnanya hijau. Di IQ option warnanya hijau, di binomo hijau, di all in trade hijau. Sama lagi satu lagi di Quotek itu sama hijau semua. Setelah candle itu terbentuk, next semuanya sama semua. Saya kasih bukti ya dari MT4 forex dan binary option ya. Ini hasil meet kita kemarin belajar bareng di forum ya. Belajarnya candlestick. Indikator di sini saya peruntukkan hanya untuk sistem alert atau peringatan ya. Saat kita open posisi atau anggota CH open posisi, saya sudah menyediakan yang namanya sistem alert, di mana kita harus siap-siap keluar ketika indikator itu menunjukkan peringatan. Sistemnya peringatan ya. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Nah, ini MT5 ya. Lihat yang saya beri tanda warnanya hijau. Ini MT5 di market Euro USD time frame 1 menit. Dan ini MT4 ya, di time frame yang sama 1 menit. Ini ya, time frame ya 1 menit. Market sama Euro USD, dia jadi merah. Dan ini Quotex ya, di market yang sama Euro USD. Oke, time frame 1 menit ya. Lalu saya ke all in trade Euro USD time frame 1 menit, warnanya hijau sama. Dan binomo Euro USD time frame 1 menit, candlenya sama. Dari 5 platform yang beda hanya satu, MT4. Dan binomo yang selama ini di gunjang ganjing candlenya sama. Saya sih nggak ngebela, cuma ya ini kembali ke mental dan pikiran masing-masing aja lah, intinya mah seperti itu. Oke, kita kembali lagi
Jadi begitu ya guys ya. Apa kita harus memusuhi broker? Nggak perlu juga harus memusuhi broker. Kita bersifat netral aja. Netral yang seperti gimana bang? Bisa netral ya ketika dia sedang mancing-mancing kita nggak terjebak. Ya contohnya seperti ini. Nih. Contohnya seperti itu. Kan kalau lihat dari kekuatan volume harga bayarnya masih kuat ya. Ini pancingan ya, sebelum harga ini jatuh kan dia sempat naik dulu tuh sumbunya ya kan, hasil dia jatuh karena areanya di resisten, informasinya ada yang membuat dia jatuh ya. Ini pun pancingan ya, ketika broker ingin menjual atau area supply ya, area supply memang resisten terbentuk tapi hanya 2 candlestick merah dan dia melanjutkan kenaikan. Apa yang membuat kenaikan ini? Informasinya ada di belakang kan, seperti itu cara baca candlestick bang. Dan kenapa indikator ini ada? Tadi saya sudah katakan sistem indikator yang saya ciptakan di sini memberikan yang namanya peringatan. Saat kita entry, mereka sudah mendekati persilangan, kita harus cepat-cepat keluar ya. Jadi nggak mubazir profit yang sudah kita raih, seperti itu. Oke, mungkin poinnya bisa teman-teman ambil ya. Intinya semua broker itu ada di semua platform ya. Kalau kalian gak mau dicurangi broker, jangan trading. Kuncinya hanya itu ya, kurang lebih seperti itu. Jika bermanfaat bisa di-share ke teman-temannya yang lain agar menambah wawasan dan membuka pikiran teman-teman ya, bisa bijak menerima kenyataan apapun yang terjadi di market, karena yang namanya harga itu fluktuatif dan kita itu mesti harus belajar. Tidak ada ukuran, tidak ada batas untuk orang belajar ya. Mau muda, mau tua, mau mendekati uzur pun bisa belajar selama masih ada kemauan ya. Dan kita sukses sama-sama di dunia trading forex dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Maaf agak belibet-libet, kalau ada keserimpet-serimpet ya malum, baru bangun tidur saya kepikiran mau bikin konten tadi makanya saya bikin konten. Oke guys, kurang lebih seperti itu. Dan jika ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang pas, saya mohon maaf. Sebelum saya tutup dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.